Halo guys, balik lagi di podcast Matchin, Max dan Cina. Oke, hari ini kita balik lagi nih sama bintang tamu kita yang pertama. Siapa yang masih ingat? Balik lagi sama Pak Latif. Halo Pak. Gimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah. Oke, minta izin Bapak izin ya Pak, sebelumnya masih dalam suasana lebaran kita ya. Sini kita mau podcast lagi nih, mau talk aja sih, tapi lebih santai sih dari yang kemarin. Jadi kita lebih flow aja sekarang. Tentang apa nih Kak Cina? tentang milenial versus Gen Z. Kita kan sebagai Gen Z ya, kita pengen tahu gimana sih pandangan Bapak sebagai milenial gitu sama kaum Gen Z seperti kita ini ya Kak Cina. Apa ya Gen Z itu ini ya, bayangan saya tuh selau gitu. Apa hidup tuh ya yang seperti let it flow, bodo amat gitu masa depan. Gitu nggak sih, bener nggak sih? Bener. Enjoy your life aja gitu. Ya oke lah, kalau ini iya, kalau enggak ya udah gitu. Itu nggak sih? Lebih kesimpel gitu ya Pak. Iya enggak gitu. Tapi menurut kalian gimana? Emang apa kayak gitu tuh? Sebenarnya kayak gitu sih benar, tapi di malam-malam juga kita mikirin overthinking juga kita tentang hidup gimana sih sebenarnya gitu ya. Jadi kelihatannya aja selalu kalem, tapi padahal otaknya berpikiran yang gimana nih gitu. Overthinking. Bapak sendiri sebagai milenial, apakah suka overthinking kayak Gen Z, Pak? Apa ya? Overthinking ya wajar ya kayaknya ya, mengkhawatirkan sesuatu kan ya. Tapi ya kita juga perlu persiapan. Artinya kalau misalnya ini ya jalanin aja dulu gitu loh. Kita yang penting kita punya prepare yang cukup lah ya. Kita bergerak. Iya sih. Harus dipikirin juga sebenarnya, jadi wajar gitu ya kalau mikirin hidup, karena emang harus dipikirin juga ya Pak. Nggak mungkin kalau dibiarkan bodo amat juga gitu. Iya. Oke, Kalau kita jalan keluarnya nongkrong. Nah itu ya, saya juga itu betul. Iya, kalau Bapak, kalau sekarang mungkin udah fokus ke kerja ya. Mungkin kalau dulu itu nongkrongnya tuh ngapain sih Pak? Kalau Gen Z kan kayak mabar, main HP. Sekarang kan lebih ke teknologi kan gitu. Pasti pada main barengnya juga lewat HP juga gitu kan. Kalau dulu tuh nongkrongnya tuh versi milenial tuh kayak gimana gitu Pak? Yang jelas sih nggak ada HP dulu. Belum ada HP. Kalau kami ya udah, kami nongkrong di tengahnya biasanya suka ada apa ya? Kalau saya suka dulu bakar ayam. Bakar ayam. Kita ikut tahunan bakar ayam ya. Bawa kita enggak dulu ya. Kalau saya enggak, mungkin bisa sebulan bisa 2 kali 3 kali. Sering juga berarti ya. Kita ngumpul nginep terus kita bakar ayam. Dan jangan salah loh ya. Kalau saya dulu motong sendiri ayam. Jadi ayam berarti. Iya, jadi enggak. Jadi dulu saya itu cerita sih ya, mungkin karena dulu teman saya itu punya peternakan. Jadi kalau kita kumpul ke sana gitu ya, dan tidak punya HP ya. Abis itu kita pilih, langsung kita potong di situ, dibersihin di situ. Iya, karena mungkin temennya juga punya peternakan ayam ya Pak. Jadi kayak gampang aja gitu, tinggal ambil. Terus mabar juga, kita mabar. Kalau kalian mabar gimana aja bisa mabar ya. Ya kan, kalau milenial ya kagum nggak, mana ada, dia belum ada handphone. Harus kita harus ke warnet. Warnet, iya betul. Iya, kita ke warnet, tapi warnet jadi berisik kalau dulu. Tapi ramai gak sih Pak zaman itu tuh warnet gitu? Ramai banget guys. Kita kalau ini itu ada paket 24 jam, masih ada nggak sih di Gen Z? Enggak pernah ada. Udah gak ada ya? Jadi kita 24 jam tuh benar-benar dari jam 9 pagi gitu ya, sampai jam 6 pagi. Bukan 24 jam ya, apa istilahnya ya, bermalam gitu. Nginep di malam ya, semalaman berarti ya? Nginep di warnet. Itu rame loh. Karena kita satu malam itu bisa cuma 10.000. Jadi murah. Sekarang sekolah. Tapi paket ya kan kalau libur. Oh beneran kalian udah nggak ada ya paket gitu ya? Enggak kayaknya. Kita jarang ke warnet. Iya, karena cowok nggak sih, kayak mayoritas yang ke warnet tuh paling cowok. Sekarang PS ya.
Ya, kalau PS tuh masih high PS masih juga. high kalau sekarang. Buat cowok tapi Kalau saya sih enggak dulu. Maksudnya ya kami untuk mendapatkan internet kan mahal loh. Iya. Nah, kita ke warnet. Nah, warnet tuh paket murahnya itu justru dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jadi kita bisa bermalaman di sana. Jadi ngincer paket murah sebenarnya. Itu beneran bener-bener niat kita bawa makanan gitu ya. Iya. Sampai begadang-begadang kayak seru. gini gitu ya. Iya. Tapi itu kayak jadi kenangan juga ya. Karena zaman sekarang tuh Iya, iya. udah nggak terlalu rame sih banyak ya. Paling Iya. cowok-cowok kan udah jarang warnet tuh Udah jarang paling game-game masih gitu udah ya. susah nyarinya kan ya. Iya. Di mana lagi gitu. Hmm. Misalnya kalau misalkan kita nih kalau stres kan kita bisa scroll TikTok terus mabar kayak yang tadi dibilang Iya, iya, benar. Kak Cina ya mabar sama teman-teman. Terus kalau misalkan gen milenial tuh gimana sih Pak kalau stres gitu? Kalau stres kalau butuh time minute untuk break gitu dari pekerjaan gitu. Iya, menarik juga. Tapi gini, satu hal kalau milenial itu mungkin tidak mudah stres karena kami tidak terlalu banyak baca berita. Karena kalau kalian kan bentar-bentar seperti Struggle. Iya kan karena kan kalian terlalu banyak informasi tuh ya. Di satu sisi TikTok bikin kalian senang, di sisi lain kan bikin juga stres banyak berita kan. Nah kalau kami itu dapetin berita, kalau lagi nongkrong ya nggak bisa baca berita, kemana baca beritanya kemana? Nggak ada. Jadi sehingga stres pun nggak terlalu banyak. Iya sih. Dan urusan jangan gini ya apa gebetan kalau kalian apa istilahnya? Crush ya. Oh iya. Zaman dulu akan gebetan Pak. Iya kalau kita namanya gebetan lah gitu ya. Kayak gebetan aja kita nggak terlalu banyak mikirin. Iya. Lah orang nggak bisa bagaimana cara mikirinnya? Iya. Kalau kalian kan apa stalking gitu. Iya, stalk. Iya. Jadi secret admirer gitu ya. Iya. Lah kalau kita di mana secret admirer? Orang belum ada. Apa ya kan? Iya. Iya, jadi nggak terlalu kepikiran gitu ya. Iya. Kalau Jadi kita crushnya upload story, upload status, langsung di stalk. langsung kepikiran tuh main sama siapa ya, gitu. Apakah sama cewek lain? Jadi itu berimbang. Jadi ketika kami tidak terlalu banyak informasi sehingga tidak juga banyak stres. Kalian banyak santai, banyak scrolling. Di sisi lain informasi juga banyak. Iya, jadi Bikin insecure juga kadang. Iya, informasi-informasi kayak gitu ya kan. Iya. Kayak lihat cewek cantik ya Allah, insecure banget nih jadinya gitu Pak. Lagi. Oh iya. Kalau untuk bidang pekerjaan gitu ya Pak. Kalau kita kan Gen Z itu maunya gimana sih? Sesuai passion gitu. Kalau kita Kayaknya ya kayak yang kita mau. iya. Kalau misalkan nggak zaman dulu tuh dia gimana sih Pak? Sesuai passion juga gitu atau sekerjanya aja lah, yang penting kerja namanya juga butuh. Iya ya. Kalau kami kami melamar pekerjaan banyak sekali gitu ya. Habis itu ya udah mana aja dulu yang diterima. Diterima ya. Iya. Walaupun tergantung prestasi ya. Kalau prestasi biasanya juga bisa membuat kita tersesuaikan sendiri. Emang kalau kalian gimana? Harus passion gitu. Kalau nggak passion terus gimana? Bobo. Lebih tertekan aja. Iya, pressure-nya lebih ke pressure lah ya. ya. Pressure lebih dapet gitu. Kalau misalkan sesuai bidang kan kita masih enak gitu ngejalaninnya. bisa enjoy gitu ya. Terus juga kalau ya sebagai Gen Z. Kalau Gen Z juga work life balance. Kalau Gen milenial kayak gitu juga gak Kerja healing, kerja healing. kerja Ada healing. self rewardnya ya Pak Cina ya. Terus duitnya habis ya. Masalah terbesar Gen Z tuh gak bisa nabung sih Pak. Kalau misalkan zaman Bapak di Gen milenial tuh ada kayak gitu juga gak sih Pak? Work life balance. Mungkin ada, tapi seiring berjalannya waktu kami udah nggak memikirkan gitu ke sana. lagi ya, Mikirin ya udah kerja dan ya kerja nih. Healingnya Banyak duit. healingnya ya mungkin healingnya ya sesekali aja sih ya. Kalau misalnya Gak terlalu sering gitu ya. karena kadang-kadang ini saya nemuin ya banyak sekali ya
beberapa bos saya dulu malah workaholic. Padahal dia udah gitu udah banyak. Iya. Seneng banget dia, Sabtu aja dia kerja. Dia bilang kalau misalnya Minggu gue boleh kerja, gue kerja. Tapi kagak boleh aja sama departemen itu kan. Jadi orang-orang harus libur. Kenapa? Karena ya gimana ya, karena mungkin overthinkingnya kami begitu. Kami memikirkan masa depan itu kayak yang mengerikan gitu. Jadi kerja terus gitu. Jadi workaholic. Apa yang akan terjadi ya ke depan? Kalian mikirin Kalau Gen Z bahkan kalau lagi kerja tuh pikirannya udah aduh mau tenggo Bapak tahu tenggo kan? Oh iya. Jadi Teng langsung go gitu. lagi kerja pikirannya healing ya. Ya healing sama Apaan ya ngopi. kita healing? Iya, kapan ya ngopi gitu. Apa nongkrongnya? Makanya kan kalau kita tuh jadi boros di kopi, boros di gaya hidup lah ya. Untuk buat nge-cafe gitu. Iya, Ngerjain betul. tugas harus ada kopinya, ngerjain tugas harus ada makanannya gitu. Kalau misalkan generasi Bapak tuh dulu tuh borosnya tuh di mana sih, Pak? Ini kalau di Gen Z tuh kopi nggak laki-laki nggak perempuan ya? Iya betul. Kak Cinta ini tuh malah pecinta kopi nomor 1. Coffee holic. Oh gitu. Tiap hari bisa ngopi sampai 2 atau 3 kali. Ya Allah. Karena kalau kami dulu ya mungkin di zaman saya ya, itu kecenderungannya kopi itu punya gender gitu. Kopi itu kecenderungannya cowok. Kopi itu cowok dan cenderungnya biasanya sama rokok dulu ya. Sama ngopi, rokok gitu. Iya. Kalau sekarang sih enggak Pak. Bahkan yang cewek juga udah suka americano sekarang. Bukan. Iya temen nugas lagi. Oh, bukan yang manis-manis lagi ya. Udah yang kopi-kopi pahit gitu. Jadi borosnya di mana tuh Pak? Kalau misalkan Kalau di saya sih dulu ya, kalau di cowok ya, rokok dulu ya. Iya sih. Rokok sama. rokok tuh mahal. Ya kopi juga ya. Kalau rokok tuh mahal sekali. Satu bungkus bisa 50.000 kah? Kalau dulu belum nyampe. Kalau sekarang sudah. Sekarang udah ya. Sekarang belum. Tapi sekarang tuh zamannya vape gitu ya kalau yang Iya rokok elektrik. Tapi saya udah nggak ngerokok ya. Saya udah nggak ngerokok. Nggak. contoh ya guys. Vape juga udah enggak saya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang berhenti ngerokok tuh gak mungkin. Nah Bapak contohnya nih. Bapak- Bisa kok asal punya kemauan ya. Iya betul. Iya. Semua itu asal punya kemauan pasti bisa. Iya, saya dari SMP ya ngerokok. Berarti berhentinya? Berhentinya begitu pas mau nikah. Lama juga berarti Pak ya. Saya lama ngerokoknya lama sih. Tapi susah gak sih Pak untuk lepas dari rokok tuh? Wow, susah banget. Emang susah banget. Lama gak Bapak prosesnya? Prosesnya bukan cuma satu kali jadi ya. Maksudnya saya berapa kali latihan dulu. Jadi Putus latihan, nyambung lah istilahnya begitulah kalau misalnya pacaran ya putus nyambung sampai terakhir kali ini sekarang cek putus baru bisa. Itu berkali-kali. Hebat sih. Panjang. Iya. Walaupun masih putus nyambung Tapi akhirnya bisa. Dulu tuh hebat sih Pak. Karena kan semua orang tuh susah gitu. susah. Ya bilangnya pada Emang susah gitu. Apalagi Saya kalau juga udah masih kebawa biasa. mimpi. Iya, bukan cuma mantan yang kebawa mimpi, rokok aja kebawa mimpi saya. Kebawa mimpi. Merasakan nikmatnya rokok tuh masih kebawa mimpi. Tapi emang nikmat ya Pak? Ya, kalau yang pertama kali sebenarnya gitu. Kalau pertama menghisap enggak. Jadi dia kalau misalnya udah beberapa kali terus si zatnya itu sudah menyatu sama tubuh, kalau itu baru emang enak. Kalau udah kecanduan sih sebenarnya sih Pak ya, enaknya tuh karena kecanduannya mungkin ya. Dan kalau yang bilang berhenti itu nggak kerasa, pusing. Masa? Awal-awal iya, pasti ada sesuatu something yang berubah. Gini emang susahnya itu, terasa. Ya jadi kerokok ya. Kayak mungkin kalau untuk dari Bapak gitu ada penasaran gak sih Pak terkait Gen Z? Oh ini saya nih yang pertama nih. Saya kan sebagai dosen nih ya, guys nih ya. Saya sebagai dosen dulu tuh ya, kalau kami ya masih pakai era SMS ya. Kalau di SMS-in dosen itu tegangnya bukan main guys. Kalau sekarang di Gen Z ya, mahasiswa saya bisa tidak membalas berhari-hari guys. Itu apa sih yang kalian pikirkan gitu? Sama dosennya aja dicuekin.
Bukan main guys. Itu luar biasa gitu Gensi tuh cueknya ya. Klarifikasi, mohon maaf nih pas sebelumnya. Tapi sebenarnya kita tuh udah bales Pak di dalam hati. Gimana coba balik di dalam hati? Baca. Oh iya kan udah. Udah. Dan kita lupa untuk menyampaikan itu gitu. Kita lupa. Iya karena sering banget kayak gitu. Terus kadang tuh juga tenggelam gitu. Karena kan Oh, iya. iya mahasiswa kan tugas seabrek-abrek banget ya ya Pak. kalian Gitu. ya. Iya. Zaman kalian banyak sekali sih Iya, itunya. soalnya grupnya bukan cuma satu gitu. Kadang tuh kelompok ini grupnya ini, kelompok ini Iya, grupnya betul. ini, beda-beda kan. Terus ada grup sendiri, circle lah, circle rumah lah, circle sekolah, kuliah gitu. Jadi banyak banget Pak. Jangan banyak pikiran kalian ya. Oh iya kalau zaman saya dulu SMS dan tidak semua orang punya HP. Hanya penting-penting aja nggak sih Pak ya? Iya benar-benar. Iya untuk hal-hal penting gitu baru SMS. Kalau kita tuh sekedar basa-basi, lu lagi di mana? Terus sebenarnya basa-basi doang nih, nggak niat kayak mau nyamperin kayak atau nggak niat mau ngapain, ya di chat aja gitu. Iya. Jadi banyak yang chat juga sebenarnya. Oh notif lo banyak banget ya. Kalau kami mah dulu ya, ting itu udah kayaknya sejam cuma beberapa kali aja. Oh mungkin itu juga ya. Mungkin juga karena emang cuek. Oh iya. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak? Apa ya tadi apa ya? Kepikiran juga Gensi tuh. Masa depan apa sih apa ya? Apa kalian punya planning tentang masa depan gitu? Sebenarnya tuh kita sangat memikirkan planning atau lebih disebutnya malah banyak banget planningnya. Oh gitu. Iya. Karena kebanyakan planning Karena gitu kebanyakan mungkin ya. planning, jadi kita kayak Bingung mau jalan yang mana dulu karena kan kita banyak planning pasti kan mikir yang mana ya nih peluang yang bisa yang berhasil bakal berhasil gitu. Jadi ya dan pada akhirnya ya udah jalan aja kita senang-senang dulu gitu. daripada nongkrong dulu mikirin banyak planning, mending ya udah jalan dulu aja gitu. Terus tapi kalian pengen kaya juga tapi. pengen Masih banget. Pak yang gak pengen banget. Nah untuk menuju kaya itu makanya kita memikirkan berbagai macam cara dan dari berbagai macam cara itu kita milih untuk ya udah Ya udah. Ya udah. Karena terlalu banyak gitu ya. Terlalu banyak kalau jadi ya udah lah. bingung gitu mau memilih cara yang mana lagi. Oh iya oke. Jadi ternyata tetap mikirin ya. Mikirin tetap. Semua orang harus mikir gak sih? Oke, mungkin Bapak punya pesan dan pesan lah gitu ya. Gimana Pesan sih buat kita para Gensi untuk menjalani hidup ini gitu. Apa ya sebetulnya saya ngelihat tuh kalian Genzi tuh kreativitasnya tinggi loh menurut saya ya. Walaupun ya selaunya juga sangat tinggi gitu. Saya juga memang masih agak bingung memikirkan itu. Tapi memang sejauh ini ketika dibandingkan di industri sebetulnya Gen Z yang memang mau bekerja itu sudah banyak mengalahkan milenial. Karena milenial tuh kan apa istilah kalian kuno kan. Norak gitu. Milenial dibilang kuno kan sih. Dosennya dibilang kuno. Ya, karena memang kebanyakan dari milenial yang tidak mau belajar itu emang ketinggalan. Ketinggalan. Iya. Sedangkan kalau kalian itu memang native-nya udah teknologi gitu kan. Nah, jadi ya mungkin kalau pesan saya sih teknologinya jangan pernah ditinggalin. Karena saya juga pernah menganggap teknologi itu setan gitu ya maksudnya. Tapi ternyata malah nggak bisa. Kalau kita ninggalin, ya kita ketinggalan. Jangan ninggalin teknologi, tapi jadikan itu tools. Jangan juga jadikan itu Tuhan ya. Iya sih ya. Jangan dijadikan Tuhan, hati-hati itu. Apalagi AI, jangan semua yang dibilang AI itu benar. Enggak juga guys. Enggak. Jadi kita masih harus menyaring juga ya. Tuh. Sebenarnya itu gimana? Karena basicnya AI itu nyari data, semua data kan ya. Apa aja yang dia temukan ya itu yang akan dia katakan gitu. Jadi dia juga sebenarnya nggak tahu tuh itu salah apa benar. Makanya kita sebagai manusia yang diberi
kecerdasan gitu, nah bisa berpikir, harusnya masih nyaring lagi. Nah, Gitu ya. Jadi ya teknologi jangan ditinggalkan, tapi juga konsisten kalian juga jangan tinggalkan. Gitu ya. oke, kalau gitu terima kasih banyak Bapak untuk kesempatannya kali ini ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.